Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haja Hasna Faiza ARM sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 1 membahas materi tentang kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia serta bahasa baku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amanda Regina Julianti dengan NIM 2301050. Materi pertama yang akan dibahas yaitu kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia. Kedudukan Bahasa Indonesia berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sejak adanya Sumpah Pemuda. Sedangkan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sejak diresmikannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 tercantum bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsinya sebagai lambang kebahasaan Indonesia, lambang identitas Indonesia, alat pemersatu suku bangsa, alat penghubung daerah dan budaya. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Fungsinya ialah bahasa resmi Indonesia, bahasa penghubung dunia pendidikan, alat penghubung antarnasional, serta kepentingan pemerintah, alat pembangun kebudayaan, dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 2301051. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Regina yang membahas tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia yang ketiga ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia bisa menjalankan fungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia dari berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kedudukannya sebagai bahasa ilmu, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional, penyebarluasan iptek, dan pemanfaatannya pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan negara dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Yang kelima ialah bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam pembangunan. Bahasa Indonesia memiliki peran penting di bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komunikasi perhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana untuk membangun kesepahaman, kesepakatan, dan persepsi yang memungkinkan akan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aftah dengan NIM 2301052. Di sini saya selaku penyaji ketiga akan menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang diterima atau dipakai dalam situasi resmi seperti dalam perundang-undangan, surat menyurat resmi, maupun berbicara di depan umum. Bahasa baku berfungsi sebagai yang pertama yaitu pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua, penanda kepribadian bersuara dan berkomunikasi. Yang ketiga, penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang keempat, penanda acuan ilmiah dan penulisan ilmiah.
Jadi kesimpulan dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia selain sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, atau bahasa nasional, dan juga sebagai budaya. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan maksudnya telah jelas karena fungsi dari bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu suku bangsa yang beraneka ragam yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mampu mengemban fungsinya sebagai sarana komunikasi modern dalam penyelenggaraan pemerintahan, pendidikan, dan pengembangan teknologi dan seni. Komunikasi berhubungan pada berbagai kegiatan masyarakat yang telah memanfaatkan bahasa Indonesia di samping bahasa daerah sebagai wahana dan peranti untuk membangun kesepahaman dan persepsi yang memungkinkan terjadinya kelancaran pembangunan masyarakat di berbagai bidang. Materi selanjutnya adalah bahasa baku. Kata baku adalah kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yaitu sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan tata bahasa baku. Bahasa baku biasanya digunakan dalam menulis pidato, jurnal, maupun skripsi. Dalam membuat surat resmi pun juga menggunakan bahasa baku agar terlihat formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafira dengan NIM 2301053. Saya sebagai penyaji keempat. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan ciri-ciri kata baku. Di sini ada beberapa ciri-ciri kata baku. Yang pertama adalah tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang kedua, memiliki bentuk yang tetap. Yang ketiga, tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang keempat, pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang kelima, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang keenam, pemakaian imbuhan dilakukan secara eksplisit. Eksplisit adalah makna yang diutarakan secara gamblang, tegas, dan berterus terang. Selanjutnya, tidak mengandung makna ganda dan tidak rancu. Dan yang terakhir adalah tidak mengandung arti pleonasme. Pleonasme yaitu majas yang bermakna sama untuk menegaskan suatu hal. Selanjutnya, kita masuk kepada peran bahasa baku sebagai sarana untuk membina kerjasama atau berkomunikasi dalam masyarakat yang memanfaatkan media tertentu dalam penyampaian pesannya. Pesan-pesan tersebut berupa isyarat, gambar, kode, maupun lambang. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi bahasa baku. Yang pertama, sebagai pemersatu. Kondisi bangsa Indonesia dari segi kebahasaan sangat menarik, mengingat bahasa daerah di seluruh Nusantara jumlahnya lebih dari 700 bahasa. Bahasa Indonesia baku hadir menjadi rujukan utama para penutur bahasa antar daerah yang akan digunakan saat mereka bertemu setelah adanya kesepakatan bersama dari para pemilik bahasa daerah tersebut. Yang kedua, memberi kekhasan atau penanda kepribadian. Bahasa Indonesia baku menjadi ciri khas yang membedakan dengan bahasa lain. Kekhasan ini memperkuat rasa kepribadian nasional masyarakat Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia baku akan menyatakan identitas sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga adalah pembawa kewibawaan. Bahasa Indonesia baku bisa membawa kewibawaan atau prestise bagi mereka yang mampu menuturkannya dengan baik dan dalam situasi formal atau resmi. Contohnya seperti presiden yang berpidato kepada halayak ramai yang menggunakan kata baku dengan kata-kata yang formal atau resmi. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pencapaian kesamaan derajat dengan peradaban lain yang dikagumi lewat pemerolehan bahasa baku itu sendiri. Yang keempat, sebagai kerangka acuan. Norma atau kaidah yang telah dimodifikasi secara jelas dalam bahasa baku menjadi tolak ukur pemakaian bahasa baku Indonesia secara baik dan benar. Norma ini dilakukan untuk menjadi acuan umum, diterapkan dalam pemakaian bahasa yang bertujuan menarik publik seperti surat resmi, ceramah, pidato, iklan, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.